cederanya yang apa yang primer, kemudian yang kedua COP. Lanjut. Iya. Selanjutnya sebentar Ibu. Selanjutnya hematoepidural. Hematoepidural adalah kondisi setelah cedera di mana darah terkumpul di dalam ruang epidural atau ekstradural di antara tengkorak dan dura. Hematosubdural adalah pengumpulan darah di antara dura dan dasar otak. Sedangkan hematointraserebral adalah pendarahan intraserebral hematoma yang terdapat di dalam substansi otak. Ya. Bisa yang membedakan ya adik-adik ya, yang tadi cedera primer, yang ini adalah cedera karena COPE. Ya, oke, lanjut. Cedera difus yang berupa konkusi ringan atau klasik yang berupa cedera aksional difusa yang ringan, dari moderat hingga berat. Cedera difus berkaitan dengan disfungsi otak yang luas serta biasanya tidak tampak secara makroskopis, mengingat bahwa kerusakan yang terjadi kebanyakan melibatkan akson-akson. Maka cedera ini juga dikenal dengan nama cedera aksonal difusa. Yang keempat, trauma tembak merupakan cedera yang timbul karena tembakan atau peluru. Ya, yang Lanjut. kedua, Itu semuanya adalah primer ya. ya, ya. Yang kedua adalah kerusakan otak sekunder, dapat berupa gangguan sistemik akibat hipoksia, hipotensi, Nggak bersalah saya waduh, mohon maaf Ibu, sebentar, layar laptop saya bermasalah. Iya Ibu. Bermasalah. Si pen satu lagi siapa? Ada Rizky Ibu. Rizky. Atau ada yang bisa membantu yang lain? Berdua gitu loh. Iya. Apakah ada teman-teman yang bisa membantu membacakan? Oh, kalau ininya bisa. Laptopnya bisa untuk share screen, Riana. Sebenarnya layar di saya warnanya hitam Ibu. Jadi nanti misal saya monitornya dari HP gitu. Misalnya udah selesai baca saya langsung pindahin. Apa sekarang saya udah berpindah Ibu? Kelihatan. Iya Ibu. Mohon maaf Kelihatan. Ibu dan teman-teman. Ya, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Sebentar Ibu. Saya buka filenya dulu. Jadi sambil Riana mengutak-atik laptopnya, adik-adik, jadi sebenarnya trauma antara brain dengan medula spinalis, brain dengan medula spinalis beda ya adik-adik, brain itu di sini, medula spinalis di bawahnya ya, tapi sama-sama sunan saraf pusat. Traumanya tuh ini berdasarkan ininya aja ya, berdasarkan penyebabnya ada yang primer. Primer tuh benar-benar asli dari ada trauma, ada injury ya. Primer itu bisa karena fraktur pada tulang tengkorak, basis kranii, bla bla bla, atau kena COP yang seperti ini, atau perdarahan subdural, epidural, dan lain-lain, atau luka tembak, luka tusuk pada kepala. Itu kita sebut dengan trauma primer. Beneran gitu loh, beneran ada traumanya gitu ya. Ada tadi karena fraktur pada tulang tengkorak, kemudian ada COP, ada perdarahan epidural atau subdural, atau luka tembak gitu ya, atau tanjakan seperti ini. Itu trauma disebabkan oleh yang jenisnya adalah primer. Kemudian kalau yang sekunder ini yang kedua, namanya ada, maaf Ibu batuk, tapi Ibu sehat ya, Ibu batuk karena Ibu alergi aja. Ya, kalau kerusakan otak yang sekunder ini, umpamanya ada hipotensi, hipertensi, hipoksia, hematop, sehingga keadaan itu akan membuat terjadinya kehancuran pada brain
dan medula spinalis. Itu sekunder. Jadi dari dalam dan sekunder ya. Kalau yang primer tadi, ceret gitu ya, kejeduk, ketembak, ke apa-apa, atau patah tulang tengkorak. Kalau sekunder keadaan dari dalam, hipoksia, hipertensi, gitu. Kemudian yang ketiga penyebab dari trauma itu kalau ada udem. Udem, udem itu ada pembengkakan, sehingga terjadi penghancuran di dalam otak, penekanan pada otak karena ada udem, gitu ya. Kemudian yang keempat pergeseran dari otak. Pergeseran dari otak itu biasanya ada hernia, herniasi batang otak itu sehingga terjadi pergeseran. Itu akan menyebabkan terjadinya trauma pada otak. Itu secara garis besar penyebab dari trauma pada brain dan medula spinalis. Paham ya Dede ya Iya, Ibu. penyebabnya. Jadi apapun itu penyebabnya yang jelas itu adalah trauma ya Dede. Biar primer, biar sekunder, biar udem, ataupun terjadi adanya herniasi pada batang otak. Oke, paham Dede? Iya, Ibu. Paham, berarti lanjut ke ininya, epidemiologinya ini Iya, Riana. baik Ibu. Apakah slide-nya sudah berubah? Dah. Ya. Nah, Jadi epidemiologi traumatic brain injury merupakan salah satu penyebab kematian, kesakitan, dan kecacatan serta bertanggung jawab pada proporsi yang signifikan terhadap kematian akibat trauma di Amerika Serikat. Insidensi tahunan dari trauma kepala yaitu sekitar 600 hingga 900 orang per 100.000 populasi. Terdapat 200 hingga 500 orang dirawat di unit gawat darurat. 150 hingga 250 orang dirawat di rumah sakit dengan traumatic brain injury dan 20 hingga 30 orang meninggal, yaitu 50% di rumah sakit dan 50% di luar rumah sakit per tahunnya. Data menunjukkan bahwa rata-rata sekitar 1.400.000 orang mengalami traumatic brain injury setiap tahun di Amerika Serikat, di mana 50.000 orang meninggal dan 235.000 orang dirawat di rumah sakit. Penyebab Penyebab utama dari traumatic brain injury antara lain akibat jatuh, yaitu 28%, kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan kendaraan bermotor 20%, bertubrukan dengan benda yang bergerak maupun diam 19%, dan penyebab lainnya. Puncak insidensi dari traumatic brain injury yaitu antara umur 15 sampai 24 tahun dan orang yang berumur lebih dari 64 tahun. Laki-laki memiliki kemungkinan mengalami traumatic brain injury 2 kali lipat lebih besar daripada wanita. Pada populasi warga sipil, alkohol terlibat pada lebih dari setengah kasus traumatic brain injury. Menurut penelitian, kecelakaan kendaraan bermotor, terutama kecelakaan sepeda motor, terhitung sebagai salah satu penyebab traumatic brain injury terbanyak pada warga sipil. ya pokoknya kesimpulannya trauma brain injury ini karena terjadi pada orang yang mobile ya Dek, mobile. Karena yang banyak mobile itu laki-laki pada usia produktif ya kasusnya paling banyak segitu pada umur segitu ya dan pada jenis kelamin segitu. Dan biasanya lebih tinggi pada negara berkembang ya. Oke. Ini ada ininya ya. Boleh nih dibacakan Riana? Nama kecilnya Riana kan? Ana, Ibu. Dek? Oh Ana, tapi Ibu panggil Riana, Ibu lebih suka Riana ya. Oke Ya, Riana, baik, silakan. Ibu. Di Indonesia sendiri, cedera Ya, merupakan salah satu penyebab kematian utama setelah stroke, tuberkulosis, dan hipertensi. ya, Proporsi bagian tubuh yang terkena cedera akibat jatuh dan kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah kepala, yaitu 6,036 atau 13,1% dari 45.987 orang yang mengalami cedera jatuh dan 4.089 atau 19,6% dari 20.289 orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. ya, ya. Pokoknya berhubungan dengan KLL ya, kecelakaan lalu lintas ya. Oke, ini kuncinya di sini, patofisiologinya. Ya. Silakan.
Patofisiologi dari traumatic brain injury adalah cedera percepatan atau akselerasi terjadi jika benda yang sedang bergerak membentur kepala yang diam, seperti trauma akibat pukulan benda tumpul atau karena kena lemparan benda tumpul. Cedera perlambatan atau deselerasi adalah bila kepala membentuk objek yang secara relatif tidak bergerak, seperti badan mobil atau tanah. Kedua kekuatan ini mungkin terjadi secara kesamaan bila terdapat gerakan kepala tiba-tiba tanpa kontak langsung, seperti yang terjadi bila posisi badan diubah secara kasar dan cepat. Kekuatan ini bisa dikombinasi dengan pengubahan posisi rotasi pada kepala yang menyebabkan trauma regangan dan robekan pada substansi alba dan batang otak. Ya, oke. Jadi yang jelas ketika terjadi akselerasi dan deselerasi ini kan ininya fisika ya Adik-adik ya. Bagaimana kecepatan, umpamanya apa? Kecepatan tonjokan atau benturan atau tembakan pada kepala. Nah, itu pada benda yang diam atau benda yang bergerak. Jadi dan ketika pasiennya sudah mengalami cedera, kalau kita tambahkan lagi dengan trauma regangan atau robekan itu akan memperberat. Makanya pada kondisi pasien trauma brain dan medula spinalis, kita tidak boleh melakukan mobilisasi sembarangan. Nanti adik-adik akan belajar juga insya Allah nanti sama Ibu dan timnya nanti Bu Iha di semester berapa tentang kegawat daruratan pada fisioterapi. Jadi kalau terjadi percepatan dan perlambatan pada trauma brain maupun medula spinalis, plus kata kita melakukan lagi regangan atau robekan itu akan bertambah berat. Makanya mobilisasi itu harus benar-benar terhitung pada trauma ini ya. Harus benar-benar kita sangat sesuatu yang sangat yang pertama sekali kita pertimbangkan untuk mobilisasi pada pasien trauma ini ya, brain maupun medula spinalis nanti sama. Itu ya. Oke, lanjut Diana. Ya, baik. Selanjutnya, kerusakan primer adalah hasil kekuatan yang diberikan pada otak pada saat cedera. Kerusakan sekunder mengacu pada perubahan mengorbankan fungsi otak yang dihasilkannya, reaksi otak terhadap trauma atau kegagalan sistem lainnya. Penyebab kerusakan sekunder meliputi pembengkakan otak dan gangguan perfusi cerebral. Cedera sekunder merupakan penyebab utama meningkatnya tekanan intrakranial pada cedera otak traumatik, di mana terjadi edema pada jaringan otak. Cedera sekunder terjadi pada lokasi cedera dan di jaringan sekelilingnya. Bu Ratu jangan ngangkat-ngangkat Bu Ratu. Dia sakit pinggang. Lanjut Triana. Ya, Ibu. Proses cedera sekunder terdiri dari yang pertama sama si masnya. Eksitoksitas, yaitu neuron yang rusak mengeluarkan glutamat ke ruang ekstraseluler dan menstimulasi reseptor NMDA dan AMPA berlebihan sehingga terjadi peningkatan radikal bebas dan nitrit oksida dan faktor transkripsi untuk kematian sel. Ya, jadi gini aja, Ibu jelaskan aja ya, ini bahasa-bahasa buku. Kerusakan pada otak itu ada kerusakan primer yang tadi yang Riana bacakan. HAP, ada akselerasi, ada delasasi, robek, fraktur, bla 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 bla, terjadi trauma. Kalau sekunder itu dari dalam, adik-adik, ada udem, ada herniasi yang tadi itu kan, itu akan menyebabkan proses metabolisme pada sel otak itu terganggu, sehingga salah satunya akan terjadi reseptor NMDA dan NMPA berlebihan, bla bla bla, akhirnya nanti akan menyebabkan kematian sel. Kalau kematian sel pada sel otak itu adalah salah satu yang kita sebut dengan brain injury yang sekunder. Proses sampai kematian sel itu yang kita sebut dengan kerusakan sekunder, gitu ya. Bisa nggak Bu, kerusakan primer ini bisa menyebabkan kerusakan sekunder? Bisa nggak, Dedek?
Kerusakan primer itu kan tadi karena belah, kena tembak, jeduk, kena fraktur kranii. Bisa nggak ini menyebabkan juga terjadi kerusakan sekunder? Kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, betul. Zidan. Mungkin Zidan bisa menginikan apa yang ada di pikiran Zidan. Zidan sudah satu frekuensi nggak dengan Ibu barangkali? Coba kira-kira. Kerusakan sekunder ini bisa nggak disebabkan karena kerusakan primer? Ya, Kira-kira izin Zidan. coba berpendapat, Bu. Ya, boleh silakan. Nah, Jika tadi kan dijelaskan kerusakan primer diakibatkan yang terjadi dari luar seperti benturan, pukulan, terus fraktur. Itu bisa, menurut saya bisa terjadi kerusakan sekunder juga. Contohnya misalnya benturan tersebut menyebabkan sampai tadi dibilang kayak misalnya udem atau pemengkakan sehingga dalam otaknya mengalami tekanan berlebih, Bu. Ya, betul, betul. Ini sudah satu frekuensi Zidan sama Ibu ya. Ibu berharap ada yang lain juga gitu ya. Jadi yang di lokasi trauma itu sudah terjadi kerusakan. Kerusakan karena trauma kerusakan primer. Di sekelilingnya yang tidak kena trauma primer atau kerusakan primer bisa nggak menjadi kerusakan sekunder? Bisa. Kerusakan primer itu di sini, umpamanya di sini. Lalu yang di sini ini akan terjadi udem, hematoma, pembengkakan, dan lain-lain, hipoksia di sini, di sekelilingnya. Akan merusak sekelilingnya itu. Nah, sekelilingnya itu yang kita sebut dengan kerusakan sekunder, gitu ya. Jadi betul. Jadi ingat selalu, jadi nanti kalau yang namanya pasien cedera pada kita ngomongnya cedera aja, cedera pada kepala dan medula spinalis, itu kita benar-benar satu tim. Bedah, saraf, fisioterapi, TLM, dan ditambah dengan jiwa atau psikologi ya, sama dengan patologi klinik ya TLM gitu. Fisioterapi juga, itu kita satu tim nanti ya. Oke, lanjut Riana membacakannya. Ya, selanjutnya stres oksidatif. Ya, itu masih ini ya, masih yang sekunder ya. Iya Ibu, ini masih proses cedera sekunder. Ya, Lalu yang kedua ada stres oksidatif. Yang ketiga disfungsi mitokondrial atau kerusakan oksidatif yang dimediasi oleh peroksida lemak menyebabkan terganggunya rantai transport elektron dan pembentukan ATP sehingga memicu apoptosis sel. Yang keempat, gangguan pada sawar darah otak. Permeabilitas sawar darah otak meningkat, akibatnya molekul besar hingga leukosit dapat masuk ke jaringan otak dan menyebabkan tekanan osmosis jaringan otak meningkat. Lalu yang kelima, inflamasi, di mana neuroinflamasi melibatkan sel imun, mikroglia, sitokin, dan faktor kemotaktik yang mengeksaserbasi kematian sel neuron. Cerita tentang long weekend nanti aja berat tuh, long weekend. Lanjut. Ya. Ibu sehat ya adik-adik, Ibu batuk karena alergi ini aja ya. Ya, selanjutnya efek luka geser seperti yang terlihat pada CT scan. Subarachnoid pendarahan umum terjadi karena pecahnya pial kapal di dalam ruang subarachnoid. Ya. Hal ini bisa memicu vasospasme yang dapat menyebabkan berkurangnya aliran darah regional. Cedera pada pembuluh darah di dalam materi putih juga bisa terjadi, menyebabkan konsekuensi neurologis yang signifikan, terutama jika itu berada di area basal ganglia. Ya, proses sekunder ya. Ini kalau kita melihat CT scan-nya ya, adik-adik belajar di pemeriksaan penunjang di semester berapa nanti? Ya, oke, lanjut.
Ya, lanjut diagnosa banding. Diagnosa banding pada Ya. umumnya. Diagnosa banding dibacakan penyakitnya aja ya. Baik, Ibu. Nah. Pada umumnya adalah kondisi yang tersamar akibat terjadinya suatu proses trauma. Beberapa yang dapat dipertimbangkan sebagai diagnosis banding adalah yang pertama stroke, yang kedua, yang kedua kesemutan atau sensasi sentuhan bukan, itu berkurang. masih stroke itu deh. Oh Halo. iya, duh, maaf Ibu. Yang pertama stroke, yang kedua Alzheimer. Ya, lanjut. Yang Yang ketiga tumor ketiga, otak. ya. Lalu yang keempat hidrosefalus. Ya. Lalu Lalu manifestasi klinis. Enggak, manifestasi klinis ini masih oh ya. Oke. Ya. Ya, apa Oke, boleh boleh. dilanjut, Ibu? Enggak, tunggu Ibu jelaskan dulu. Oh ya, baik Ibu. Adik-adik, nanti kita akan berbicara tentang trauma ya. Trauma ini kan dalam definisinya adalah kontak fisik, gitu ya, kontak fisik. Berarti ada luka tembak pada kepala atau medula spinalis, terbentur atau fraktur pada tulang karena kecelakaan bla 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 bla. Kalau itu jelas penyebabnya adalah etiologi yang sekunder tadi, jelas. Tegak diagnosanya ketika pasien datang ke pusat kesehatan, oh ini dia trauma brain atau medula spinalis, jelas. Tetapi kalau yang sekunder, bisa nggak kita langsung pasien datang dengan kondisi kejang, bisa nggak kita langsung menyatakan bahwa pasien itu adalah karena brain injury? Mau primer, kalau primer enggak, karena dia tidak ada memar, tidak ada dan lain-lain, tidak ada memar atau bekas hematom dan lain-lain. Bisa nggak kita langsung menyatakan bahwa itu adalah trauma yang sekunder? Tidak. Ada yang harus kita pikirkan yang lain, pasien dengan kejang atau penurunan kesadaran, bisa jadi dia stroke, bisa jadi dia yang dibilang sama itu Alzheimer. Gitu ya, bisa jadi dia ada hidrosefalus. Gitu ya, adik-adik. Jadi makanya pada keadaan penyakit brain dan medula spinalis ini banyak sekali pola pikir kita yang harus berkembang ya, adik-adik ya. Ini semuanya. Untuk gejala-gejalanya adik-adik hanya sekedar tahu aja, yang penting mungkin diagnosa bandingnya. Nanti kan kita kan akan bekerja satu tim ya adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah pusing banget memikirkan, aduh kalau hidrosefalus itu seperti apa ya, gitu-gitu ya. Nah, tapi inilah kira-kira diagnosa bandingnya. Oke, lanjut Riana dengan gejala klinis kalau terjadi brain injury. Ya, baik Ibu. Poin-poinnya aja ya, Dek. Ya, baik Ibu. Yang pertama adalah penurunan kesadaran kurang dari 30 menit. Lalu Bisa iya, bisa tidak ya. Ya, lanjut. Lalu hilang memori terhadap kejadian segera sebelum atau sesudah kejadian, yaitu post-traumatic amnesia kurang dari 24 jam. Ini sering kita dapatkan pada pasiennya. Ya. Perubahan status mental pada saat kejadian atau disorientasi atau kebingungan. Ya. Defisit neurologis vokal transient atau non-transient. Ya. Lalu skor GCS GCS. 13 sampai 15 setelah 30 menit. Ya, nanti skor GCS-nya Ibu kasih kan ada itunya nanti ya. Ya. Setelah mengalami cedera otak traumatik, 30 sampai 80% pasien mengalami gejala setelah gegar otak atau postkonklusif. Pada umumnya membaik dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Sebagian lainnya dapat berminggu-minggu. Manifestasi klinis pada cedera otak traumatik ringan atau mild TBI terdiri dari kombinasi gejala fisik dan gejala neuropsikiatrik. Antara lain, pada gejala fisik terdapat nyeri kepala yang merupakan gejala paling sering terjadi pada penderita, pusing, mual, kelelahan, gangguan tidur, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan,
dan kejang bila terjadi kerusakan pada lobus temporal dan frontal atau frontal yang harus hati-hati dibedakan dengan epilepsi. Lalu ada gejala neuropsikiatrik. Yang pertama ada gangguan kognitif, dapat berupa gangguan pemusatan perhatian, gangguan memori, dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan pemusatan perhatian dapat berakibat pasien kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Luasnya gangguan kognitif berkorelasi dengan keparahan cedera. Lalu yang kedua, gejala perilaku, yaitu berhubungan dengan kepribadian pasien, antara lain iritabilitas, gangguan mood, agresi, impulsif, dan perilaku egois. Gejala lainnya yang berhubungan adalah depresi, gangguan cemas, dan post-traumatic stress disorder. Lalu yang terakhir ada koma. Ya, di sini nih mundur lagi, Riana. Nah, di sini nih ada nggak fisioterapinya? Zidan lagi deh. Disinilah fungsi fisioterapi. Kita lihat gejala klinisnya kan ada gangguan memori, kelelahan, gangguan tidur. Kalau kejang enggak, gangguan tidur, next, Diana. Gangguan pemusatan perhatian, memori, perilaku, gangguan mood, agresi, itu semuanya bisa kita intervensi dengan fisioterapi. Makanya pada pasien brain dan medula spinalis injury, salah satu tim kita adalah fisioterapi. Jadi bagaimana adik-adik memberikan mobilisasi pada pasien, mobilisasinya baik otot, respirasi, dan lain-lain. Itu yang nanti belajar di semester atas ya. Gitu. Ya. Oke, lanjut Riana. Ya, selanjutnya. Pemeriksaan penunjang ininya aja ya, CT scan gitu aja, nggak usah dibacakan hasilnya. Pemeriksaan diagnosis pada cedera kepala adalah yang pertama ada CT scan dengan atau tanpa kontras. Ini nanti adik-adik dapat di pemeriksaan penunjang di semester atas. Ya. Lanjut. Selanjutnya. Hasilnya nggak usah. Ada MRI atau magnetic resonance imaging. Ya, udah lanjut. Yang ketiga ada Glasgow Coma Scale. Nah, ini tolong dibacakan Riana. Ini adik-adik harus hafal di luar kepala. Harus. Hukumnya wajib. Oke, bacakan detailnya Riana. Ya, bentar Ibu. Soalnya filenya ada di laptop. Bentar Ibu, saya cek. Laptop. Atau nanti Ibu ini sendiri ya? Ada ini sendiri sudah diunduh? Udah Ibu. Yang email yang terakhir Ibu kasih? Udah Ibu, tapi saya belum kirim ke grup kelas. Baru 2 Oh, kalau enggak ini aja ya. Ini aja enggak apa-apa. Ya, saya baca dulu Ibu. Ya, boleh. Ya, sebentar Ibu. Saya nanti harus dihafal dan harus di luar kepala. Karena ini nanti masuk dalam penugasan praktikum ya, nanti adik-adik. Kalau ini sambil Riananya ini mengutak-atik laptopnya, kalau adik adik bikin video per kelompok bisa enggak? Tapi tidak offline. Videonya disatukan bisa enggak? Adik-adik bisa? Punya keahlian enggak? Nanti kita bahas itu ya. Oke. Ya. Udah bisa Riana Bisa, membacakan GCS-nya? Iya. Ya, oke, silakan GCS-nya. Aduh, tapi saya nggak bisa share screen Ibu. Coba sebentar. Ini muncul nih tempat Ibu. Oh, muncul. Oh Nah, ya, ini kelas bisa lihat kan? Oh ya, baik. Tingkat kesadaran pasien dinilai menurut Glasgow Coma Scale atau GSC. Yeah.
Nilai GSC juga sekaligus menentukan tingkat keparahan cedera otak traumatik. Nilai GCS dihitung berdasarkan penilaian respon terhadap stimulasi pembukaan mata, motorik, dan respon verbal dengan rentang nilai 3-15 sesuai dengan hasil pemeriksaan berikut. Yang pertama, pembukaan mata. Poin 4, membuka spontan. Poin 3, membuka dengan rangsang suara. Poin 2, membuka dengan rangsang nyeri. Poin 1, tidak ada respon. Ya, Lalu, jadi gini contohnya. Tunggu, bentar Yana. Ibu. Zidan yang jadi apanya ya, yang jadi contoh. Kita menilai GCS ini nanti dari motorik dan visual. Kita menilainya poinnya ya, Zidan, namanya gini. Datang pasien dengan trauma cedera otak atau medula spinalis sama aja ya. Kita tidurkan di tempat tidur di GD, lalu kita hitung GCS-nya. Adik-adik menghitung GCS itu harus dalam waktu 15 detik maksimal. Kalau bisa dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ceret, udah bisa terhitung GCS-nya. Sekarang Ibu ini contohnya. Jadi tiga poin ya kita ininya dari verbal, dari motorik, dan dari mata. Contohnya dari mata, pasiennya datang lalu ibu ini kayak matanya terbuka begini, itu nilainya 4. Cuma kalau matanya Zidan tertutup, kemudian ibu panggil, tutup mata Zidan dulu. Tutup mata Zidan, Zidan matanya ditutup, Zidan, nah buka matanya. Zidan, ibu panggil buka matanya. Nah itu, karena ibu panggil, mata Zidan terbuka, berarti poinnya 3. Kalau poinnya 2, bagaimana Bu? Mata Zidan tertutup, lalu ibu cubit dengan keras. Ibu cubit dengan keras, ibu pura-pura cubit ya Zidan, cubit keras, baru Zidan buka mata. Itu nilainya 2. Karena ketika ibu panggil Zidan, 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 kata ibu dengan suara ibu, Zidan nggak buka mata. Ibu cubit keras, baru Zidan membuka mata, poinnya cuma 2. Kalau dengan panggilan, poinnya 3. Tetapi Zidan tutup mata, ibu pukul-pukul, ibu ini, Zidan buka matanya, ibu cubit, ibu kasih minyak kayu putih, bla bla bla, nggak buka, itu udah Zidan buka matanya, udah Zidan. Nah, itu hanya 1. Salah satu respon mata itu kita sudah berpikiran agak negatif ya Dede ya, dengan pasiennya. Oke, kemudian yang kedua respon motorik, seperti ini. Nah ya ini, coba bacakan Riana. Ya, poin 6 mengikuti perintah, poin 5 mampu Ya. melokalisasi rasa nyeri, poin 4 menjauhi rangsang nyeri, poin 3 posisi fleksi atau dekortikasi, poin 2 posisi ekstensi atau deserebrasi, dan yang 1 tidak ada respon. Ya. Motoriknya yang bergerak. Zidan angkat tangan, Zidan angkat tangan, angkat. Lalu ibu udah turunlah Zidan. Kemudian ibu cubit sedikit tangan Zidan. Zidan nyerinya di mana? Nah, Zidan tunjuk. Ya, jadi sampai ke bawah seperti itu. Ini adalah nanti tugasnya adik-adik ya, tugas dalam bentuk praktikum nanti, respon motorik. Dari sana kita menilai. Contohnya tadi si Zidan membuka dengan rangsangan nyeri matanya, berarti 2. Kemudian Zidan mampu melokalisasi nyeri, 5. Berarti 2 tambah 5, 7 baru ya. Lanjut Riana, kita ke ini lagi, ke verbal. Iya. Lalu selanjutnya respon verbal. Yang kelima, poin 5, jika orientasi baik dan mampu berbicara normal. Respon 4, mampu mengucapkan kalimat namun disorientasi. Poin 3, hanya mampu mengucapkan kata tidak jelas. Artinya, poin 2, mengerang atau merintih, dan poin 1 tidak ada respon. Ya, bisa ini kan. Zidan, namanya siapa? Namanya siapa, Dek? Jawab Zidan. Ya, itu nilainya 5. Berarti dia normal. Namanya siapa, Dek? Nah, kalau yang 4 itu Zidan kira-kira. Namanya siapa, Dek?
Sadam, Bu. Nah, atau gini umpamanya ya boleh gitu. Atau namanya siapa, Dek? Saya belum makan, kata Zidan. Disorientasi. Namanya siapa? Umurnya berapa, kata ibu. Umurnya berapa? Lalu Zidan jawab, saya belum mandi. Disorientasi ya. Tapi jelas dia ngomong, itu nilainya 4. Kalau yang 3 itu ngomongnya, bisa nggak Zidan? Mampu mengucapkan kata tapi tidak jelas. Hampir seperti mengerang, tapi dia masih mengucapkan kata-kata tapi nggak jelas. Iya, Bu. Nah, gitu. Kalau yang 2 itu benar-benar merintih kayak yang kita lihat di IGD yang pasien-pasien yang apa itu kan yang kesadarannya menurun. Dah, setelah itu kan kita jumlahkan tadi itu. Matanya, motoriknya, verbalnya. Tadi matanya berapa, Zidan? Tadi 4 ya. Motoriknya berapa tadi? 5. 5. 4 tambah 5. 4 tambah 5, 9. Contohnya yang respon verbalnya 4. 9 tambah 4, 13. Berarti GCS-nya si Zidan 13. Sedang. Berarti tingkat keparahannya sedang. Gitu ya, adik-adik. Itu cara menghitungnya. Nanti adik-adik dapat tugas dari Ibu. Oke, ini dibacakan yang bawahnya, Wariana. Ya. Berdasarkan Berdasarkan. tingkat keparahannya, cedera traumatik dibagi menjadi ringan dengan poin GCS 14-15, sedang dengan poin GCS 9-13, dan berat dengan poin GCS 3-8. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang langsung prognosa. Ya, karena sifat kompleks dari cedera, memprediksi hasil pada cedera otak sulit dilakukan. Individu dengan TBI moderat biasanya mengalami kognitif dan cacat fisik dan biasanya memerlukan rehabilitasi layanan setelah rawat inap akut. Rehabilitasi layanan. Itu punyanya siapa? Salah satu timnya? Fisioterapi, ortopedi, bedah, saraf, psikolog, psikiater, TLM. Gitu ya. Dan keluarga. Oke. Ya, meski begitu, kejadian kecacatan jangka panjang parah sangat kecil. Tingkat keparahan cedera merupakan salah satu faktor utama yang menentukan hasil. Defisit kognitif. Sini. Kaki jalan. Oh, ya. Lanjut, Riana. Ya, defisit kognitif yang mempengaruhi motivasi, perhatian emosi, ingatan, atau pembelajaran akan memperlambat kemajuan. Kurangnya keterampilan sosial dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Ya, betul. Ini tim ya, tim kita. Oke. Iya, selanjutnya seringkali itu menjadi halangan untuk menopang hubungan seperti sebelum cedera. Bekerja dengan profesional yang mengakui defisit ini dan dilatih untuk memperlakukan mereka akan meningkatkan kemungkinan peningkatan kualitas hidup. Defisit okulomotor sering menandakan bersamaan kerusakan otak yang mengakibatkan defisit kognitif yang parah. Derajat hipoksemia atau hipotensi yang ditemui di tahap awal juga bisa berpengaruh pada jangka panjang prognosa. Prognosis ya. Oke. Kita ini dulu ya, lanjut kepada trauma medula spinalis, baru nanti kita sesi diskusi. Riana masih kuat? Sebenarnya saya masih kuat Ibu, tapi laptopnya mati, jadi saya bakal minta tolong teman yang lain untuk share screen. Boleh. Siapa aja Ibu ini? Siapa aja volunteernya? Monggo. Ya. Karena kita kan tidak ada tugas kelompok dan tidak berkelompok. Siapa aja yang